Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Bunyinya demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan itu bukan untuk dikhianati, apalagi untuk diakhiri. Pernikahan itu semestinya digumuli, dihadapi dengan benar dan dimenangkan sampai Tuhan menetapkan kapan itu berakhir oleh kematian. Begitu juga pernikahan bukanlah medan perang antara dua anak manusia yang berbeda dalam banyak hal. Sangat disayangkan pada saat ini kita menyaksikan begitu banyak pernikahan yang harus berakhir dengan pahit dan luka hati yang mendalam. Padahal pernikahan itu sudah diawali dengan pengorbanan yang luar biasa. Mengapa pernikahan yang diawali dengan semangat cinta yang menggebu-gebu harus berakhir dengan air mata penyesalan dan tangis kebencian? Yang pasti, jika sesuatu yang baik harus berakhir dengan kepahitan, tentu ada sesuatu yang salah. Begitu juga dengan pernikahan. Jika sudah diawali dengan baik, seharusnya dapat diakhiri dengan baik pula. Lalu mengapa pernikahan abad ini begitu mudah berantakan? Banyak hal yang menjadi penyebabnya, tetapi hal utama yang menjadi penyebabnya adalah hilangnya penghargaan antara satu dengan lainnya. Suami kehilangan rasa penghargaannya terhadap istri dan juga sebaliknya. Jika kita tetap menghargai pasangan hidup kita seperti waktu kita berpacaran, niscaya pernikahan itu akan bertahan. Pernikahan selalu diawali dengan penghargaan terhadap perbedaan yang ada. Jika seorang suami dan istri mampu menghargai perbedaan yang ada secara pasti, akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga. Jika perbedaan-perbedaan dipertajam, secara pasti rumah tangga akan berantakan. Oleh karena itu, pada saat kita memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga Kristen, maka sudah semestinya kita mengupayakan memahami perbedaan yang ada. Tanpa kerja keras, tentu tidak mungkin kita bisa meraih hal terbaik dari kehidupan pernikahan itu. Saudara-saudara, jauh sebelum dua anak manusia saling jatuh cinta, pasti mereka sadar akan perbedaan yang ada pada masing-masing pribadi. Karena itu, sangatlah tidak benar jika perbedaan itu yang akan dijadikan sumber kehancuran di dalam pernikahan. Pada awal-awal pernikahan, pasti belum banyak konflik yang timbul. Pada awal-awal masa pernikahan, biasanya pandangan terhadap pasangannya baik semua. Namun, seiring dengan waktu, pandangan itu pasti akan berubah. Ada yang berubah ke arah yang baik dan memajukan kehidupan, tetapi ada juga perubahan yang mengarah pada sisi negatif yang menghancurkan rumah tangga. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, tentu kita mengharapkan rumah tangga kita bahagia dan sukses. Adalah keliru jika kita merencanakan suatu pernikahan yang diarahkan pada kehancuran dan kegagalan tentunya. Nah, setan memang selalu suka menjadikan isu perbedaan itu sebagai alat untuk menghancurkan pernikahan. Karena itu, kita harus senantiasa waspada
sambil memantapkan kehidupan kita. Dalam dunia yang penuh perbedaan ini, janganlah kita menjadikan perbedaan itu sebagai senjata untuk menghancurkan rumah tangga kita. Tetapi jadikanlah setiap perbedaan itu sebagai suatu kekayaan yang menopang kehidupan ke arah yang sukses. Untuk menjadikan pernikahan itu mantap dan berhasil, kita harus tetap menghargai pasangan kita. Jika kita menghargai pasangan kita, niscaya kita akan mengasihinya. Jika kita mengasihinya, secara pasti kita akan memahaminya. Dan jika kita memahaminya, pasti kita akan berkorban untuknya. Dan jika kita telah berkorban untuk pasangan kita, maka kita akan meraih kemajuan di dalam kehidupan berumah tangga. Jika kita tidak menghargai pasangan kita, pasti kita akan menghadapi berbagai masalah yang akan menghancurkan pernikahan kita. Saudara-saudara, untuk membangun sebuah rumah tangga yang sukses dan bahagia tentu bukanlah hal yang gampang. Tetapi untuk merusaknya hanya butuh sebab kecil. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa menghargai pasangan kita sebagai karunia Tuhan untuk memperjuangkan kehidupan. Jika kita menghargai pasangan kita sebagaimana Tuhan menghargai manusia, niscaya rumah tangga kita akan membuahkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tidak usah kita terpengaruh dengan kondisi dunia. Kebanyakan tidak menghargai pernikahan, tetapi biarlah kita mengarahkan rumah tangga kita pada tujuan yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menciptakan pernikahan dengan satu maksud, yaitu membangun kehidupan dan melangsungkan citra Allah di dalam kehidupan manusia. Karena itu, sangatlah keliru jika kita tidak menjadikan rumah tangga sebagai tempat untuk membangun nilai-nilai penting bagi kemanusiaan kita. Rumah tangga Kristen senantiasa harus menjadi tempat di mana Allah dan seluruh kebenarannya diberlakukan. Sayangnya, begitu banyak rumah tangga Kristen justru menjadi tempat yang tidak memuliakan Allah. Banyak rumah tangga Kristen yang justru menjadi tempat memuliakan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pernikahan itu kudus. Karena itu, berlakulah kudus dalam kehidupan. Niscaya kita akan menjadi saksi Allah bahwa pernikahan itu adalah hal yang menentukan baiknya kehidupan itu sendiri. Tantangan pernikahan akan selalu ada, bahkan akan semakin lama semakin berat. Semakin banyak tantangan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hiduplah terus di dalam rencana Allah agar rumah tangga kita akan terhindar dari kehancuran. Dan upayakanlah kebenaran Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Niscaya rencana Tuhan akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya. Amin.